Semua wanita takut kesuciannya dirobek-robek, sehingga mereka memilih peranan sebagai seorang ibu untuk menutupinya. Aku tidak peduli. Semua pria bisa memberikan tubuhnya untukku, tapi aku akan tetap perawan selamanya. Bila wanita kualat, kita akan sekarat. Tanpa wanita, dunia akan kiamat. Keren banget, aku merinding denger ya, kayak aku seolah-olah ikutan ada di panggung juga. Oke, halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Menyelami Gen Z di Dunia Teater. Aku Silmi sebagai host sekarang, dan hari ini aku bener-bener pengen menyelami banget gimana sih dunia teater, apa aja sih di dalam teater itu sendiri. Oke. Di sini aku sebagai orang yang belum pernah main teater, dan aku juga cuma paling nonton, dan aku pun kadang nggak ngerti apa sih itu teater gitu. Selama nonton, kadang aku bingung, nggak paham gitu ya. Dan hari ini aku bareng Syahara dan juga Yaris. Halo. Boleh say hi ke kamera? Halo. Mereka ini adalah dua pelaku teater, teman-teman. Dan aku gak mau cuman kenal biodata kalian aja, aku juga pengen ngulik dari kalian berdua sisi teater yang kalian ketahui gitu. Pertama mungkin aku pengen tahu kenapa sih kalian bertahan di teater di zaman sekarang yang mungkin kebanyakan orang itu lebih tertarik pada film. Karena aku dulu. Kenapa aku tertarik ya di dunia teater ya? Karena dari kecil aku suka jadi pusat perhatian orang-orang. Nah, waktu lulus SMA, aku mulai menentukan lah aku mau kuliah di mana, mau jadi apa. Waktu itu aku nggak tahu aku mau jadi apa atau jadi gimana ke depannya. Tetapi tiba-tiba aku kepikiran, apakah ini waktunya aku muncul di panggung sebagai seseorang yang baru gitu atau bagaimana? Dan dengan langkah yang sangat iseng ya, aku masuk ke situ tuh bisa dibilang iseng. Akhirnya aku masuklah ke dunia teater itu, dan ternyata seperti ini aku beradaptasi dan akhirnya sampai sekarang. Boleh dari Yaris? Ya sama, kurang lebih kayak gitu. Aku tuh suka banget yang namanya acting, mau film ataupun berteater gitu ya. Nah sama, waktu lulus SMA itu bingung nih mau milih jurusan apa. Nah mikirlah aku tuh apakah aku harus ke dunia seni gitu ya. Nah kalau di dunia seni aku tuh paling suka kesenian apa gitu. Nah ya itu aku tuh yang paling aku ini gitu ya, yang paling aku sukai dan apa? Mungkin minat ya? Iya, itu acting. Soalnya yang lainnya itu kurang gitu. Nah ya udahlah aku masuklah ke dalam dunia teater dan bener-bener seperti ini, beradaptasi, bener-bener tahu segala hal di dalam teater itu. Oke, sangat menarik ya. Jadi aku jadi makin kepo gitu sama dunia teater ini. Mungkin selanjutnya, aku mau tanya, berarti teater itu bukan sekedar panggung. Apakah menurut kalian akan ada lebih tambahan? Kalau aku mengira teater itu ya udah panggung teater. Kalau menurut aku, teater itu sebagai apa ya, dari realitas ke panggung gitu. Dunia Representasi. Ya, dari dunia realita ke panggung. Jadi di panggung itu menggambarkan bagaimana yang dirasakan oleh manusia seperti itu. Kalau menurut kamu gimana? Jadi menurut aku nggak cuma panggung teater itu. Setelah masuk ke dalam dunia teater nih, ternyata teater tuh begini. Begininya gimana? Ternyata bukan cuma acting di teater itu. Iya, itu faktanya. Bagi kalian nih yang bilang, teater itu cuma acting dong. Enggak. Oke, Bisa. aku mau lurusin dulu berarti ya. Berarti kan banyak orang yang mikir kalau teater itu ya sekedar acting, hafalan gitu-gitu kan.
Berarti bukan dong. Enggak. Oh, apa tuh kira-kira apa lagi? Dunia teater. Banyak sekali. Banyak. Walaupun memang pada dasarnya paling dasarnya acting, tetapi kalau kita udah masuk ke dunia teater itu sendiri, di situ kita bakal nemuin yang namanya penulisan. Dimana kita harus menulis cerita itu bagaimana. Ya mustahil dong kalau kita tampil di panggung tapi tanpa cerita. Apa yang mau kita ceritain? Makanya ada penulisan di teater itu. Dan Membuat naskah. Iya, membuat naskah. Kayak penulis-penulis naskah teater yang terkenal dari zaman-zaman Yunani, Renaissance, kayak penulis Romeo dan Juliet, ada Shakespeare, Hamlet, terus ada penulis Oedipus itu dari Yunani. Itu penulis-penulis terkenal di dunia teater. Terus ada juga artistik ya. Iya. Itu apa ya? Artistik itu jadi kakak udah pernah nonton teater kan? Oke. Di teater itu kan pasti ada settingnya. Panggung. Latar mungkin ya? Iya. Oh iya. Itu tuh Dibuat. Properti kayak gitu. Dibuat. Iya. Iya, ada yang membuatnya. Dan itu anak-anak teater juga. Iya. Iya, itu anak teater nggak cuma acting kan Oh, jadinya. mereka belajar juga. Iya, penata artistik gitu, Itu properti. sebutannya penata Artistik. Artistik. Oke. Ya. Dan di teater juga ada namanya penelitian. Apa tuh? Jadi di situ ada peneliti seni ini meneliti semisal gaya penyutradaraan diteliti, terus acting seseorang dibuat kajian atau semacam jurnal. Nah, ada yang kayak gitu. Ada juga sutradara, Iya. sama kayak film, teater juga Iya. sutradara. Iya. Oh, ada sutradaranya juga. Iya. Iya. Sutradara. Seru menarik sekali ya. Oke. Kalau dari yang kalian tadi sebutin, menurut aku ya, jadi kayak aduh berat juga ya teater. Berat banget, kayak aku rasanya berat gitu. Oke, aku mundur ke belakang gitu ya. Teater itu sebenarnya lahir dari mana sih? Yang tadi kamu sebutin, kayak Syahara nyebutin Yunani, yang lain-lainnya. Sebenarnya itu awalnya tuh teater dari mana? Jadi asal muasal sejarah teater itu setelah aku kuliah di jurusan teater dan mendapatkan ilmu tentang sejarah teater. Jadi teater itu muncul sekitar abad ke-400 sebelum Masehi. Udah lama banget. Dan awal munculnya teater itu kalau dari buku sejarah teater barat ya, kayak karya Pak Jacob Sumarjo, di situ diceritain kalau teater itu awalnya seperti ritual. Wow. Iya. Bukan pertunjukan apa? Bukan acting apa sih? Bukan sekedar apa ya, pertunjukan gitu loh, hiburan dulu, belum ke situ nggak sih? Waktu itu. Ritual dalam apa nih? Jadi waktu di zaman Yunani itu ada satu dewa, namanya Dewa Dionysus, dewa anggur. Iya, iya. Oh. Nah, asal muasal teater terbentuk itu adalah karena orang-orang Yunani yang menyembah Dewa Dionysus ini, mereka membuat suatu pertunjukan untuk persembahan kepada Dewa Dionysus. Di situ lahirnya. Dari situ sampai Iya. pada teater sekarang. Iya. Meskipun industri teater itu bukan nggak bisa disebut industri sih ya, walaupun teater itu maksud aku nggak banyak orang yang tahu, tetapi sejarahnya tuh panjang dan bertahan sampai sekarang. Bahkan naskah-naskah yang dari zaman pertama kali teater muncul pun masih ada sampai sekarang. Ada. Apa tuh naskah yang pertama kali? Kalau boleh tahu. Aku kurang tahu sih ya. Sebenarnya bukan naskah yang Yang pertama kali, muncul tapi aja gitu. muncul di zaman itu. Iya, iya. Iya. Itu ada Oedipus sang raja. Tahu kan kamu? Sengaja. Ada lagi. Ada Antigon. Antigon. Itu tuh sambung menyambung atau beda lagi? Kalau Oedipus sama Antigon tuh nyambung ya. Nyambung. Oke. Selain itu Ada naskah favorit aku nih Apa? dari zaman Yunani. apa nih? Ada namanya naskah Lysistrata. Oh, yang bisa. Kamu tahu naskahnya? Itu nyeritain apa? Oh. Jelasin apa? Coba, kamu kan favorit kamu. Jadi naskah itu nyeritain tentang satu tokoh namanya Lysistrata. Dia itu seorang perempuan yang ingin menghentikan perang antara Sparta dan Athena. Oke. Akhirnya dia berkumpul terus membujuk para perempuan-perempuan ini, terutama ibu-ibu, untuk melakukan bobok seks
Seru ya kalau dilanjutin. Iya. Berarti konflik ya. Iya. Oke. Kalau Lysistrata tuh dari Sparta atau Dari Athena? Athena. Dari Athena. Ini juga istri-istri dari Sparta juga diajak kan? Iya. Diajak kerjasama kan? Mereka memanggil istri-istri dari Sparta. Padahal sama Athena. suami-suami itu berperang nggak sih? Iya. Tapi istri-istrinya bekerjasama untuk suami-suaminya biar nggak perang lagi gitu. Dengan cara mogok seks. Iya. Oke. Tersiksa lah para suami. Cerita-ceritanya sangat-sangat wah gitu Komedi ya sebenarnya. beda gitu ya sama zaman sekarang gitu cerita-ceritanya. Mungkin karena dulu juga kan masih terikat dengan peperangan konflik negara dunia gitu ya. Oke, seru sekali. Mungkin yang selanjutnya aku meng-highlight ritual dalam ritual sendiri gitu ya. Berarti awal teater ini tuh apakah spiritual atau kolektif gitu? Atau apakah ritual ini spiritual kolektif atau bagaimana? Karena kan yang saya tahu gitu ya, kalau ritual itu kan mencakup banyak orang gitu. Mencakup berbagai elemen kayak misalkan tokoh, siapalah, apalah gitu, siapa-siapanya. Apa itu sebenarnya gitu ritual itu tuh? Ya seperti yang aku jelasin tadi di awal. Menurut aku teater itu awalnya lahir karena ritual. Ritual orang-orang Yunani yang menyembah dewa Dionysus, dewa anggur. Mereka mempersembahkan satu pertunjukan untuk dewa Dionysus. Ada namanya gedung teater pertama itu bukan gedung sih sebenarnya, tempat pertama kali berteater itu ada namanya Bukit Akropolis. Bukit. Jadi tiap festival Dionysus, tiap mereka mengadakan festival untuk dewa Dionysus, orang-orang Yunani itu bakal datang ke Bukit Akropolis itu untuk menonton satu pertunjukan teater di situ setiap tahun. Dari situ awalnya. Nah, Bukit Akropolis itu sebenarnya bukit yang lumayan besar, tapi dipahat sama manusia. Dijadikan tempat pertunjukan. Iya, dijadikan tempat duduk penonton, dia pahat. Oh, jadi bentuknya seperti apa itu? Jadi bakal gini nih. Jadi gedungnya tuh di bawah. Seperti panggungnya tuh di bawah. tribun. Iya, seperti tribun, seperti itu. Jadi itu bisa menampung ratusan orang. Dan itu zaman tahun berapa? 400 sebelum Masehi. Sebelum Masehi 400. Wah, keren sih. Keren banget. Kan maksudnya itu kepikiran ya orang-orang di zaman. Iya, karena kan di zaman Yunani itu ilmu pengetahuan sedang pesat-pesatnya. Iya, betul. Oke. Nah sebelum udah dari masa-masa itu tuh teater baru masuk ke gereja gitu kan. Iya. Jadi waktu masa Yunani habis nih, itu teater nggak mati tapi ada di gereja gitu. Ada sebagai pertunjukan gereja gitu. Ada, itu terjadi setelah keruntuhan Yunani lalu naiknya kekaisaran Romawi di zaman Romawi kuno. Teater beralih fungsi dari media penyembahan dewa Dionysus menjadi media dakwah Iya. orang-orang Kristen. Berarti mencakup juga dakwah, penyebaran. Iya, penyebaran agama Kristen di Romawi. Jadi ya maknanya tuh jadi merangkul penonton lah untuk dakwah tuh untuk namanya tuh Informasi gitu ya, menyebarkan informasi gitu. mengajak lah gitu Mengajak. untuk mempercayai suatu kepercayaan gitu. Iya. Oke, mungkin selanjutnya itu teater itu kan dulu sempat kayak tadi beralih dari persembahan ritual ke dakwah. Apakah sekarang teater udah terstruktur gitu, fungsinya untuk apa atau kegunaannya untuk apa dan tujuannya itu mau ngapain sih teater ini gitu? Jadi menurut aku ya teater itu menyesuaikan zaman. Jadi setiap zaman berganti, zamannya tahun-tahunnya berganti, teater juga mengikuti zaman tersebut. Kayak kalau kakak sekarang nonton teater tuh banyak sekarang teater-teater yang menggunakan multimedia. Iya. Kan Iya. itu menyesuaikan dengan sekarang. Zaman sekarang ya, yang serba canggih teknologi gitu. Iya.
lama banget, panjang banget ya berarti. Panjang banget, maka dari itu di selang-selang waktu tersebut lahirlah jenis-jenis teater yang baru. Sampai pada zaman sekarang itu ada data Yang paling laku di zaman sekarang ya kalau menurut aku itu teater absurd. absurd. Ya kan? Gimana Ya, tuh ya. juga? Wah, bener apa? Gimana tuh absurd maksudnya? Gimana ya? Abstrak gitu? Untuk orang-orang awam sih kayak susah, kayak sulit dipahami gitu nggak sih? Gimana ya? Jadi Jelasnya. apa ya? Nggak jelas. Ini kalau orang luar biasa nih, orang luar biasa kayak ini apaan sih gitu. Tapi kita lagi nonton apa sih gitu? Kayak sampai ada yang bilang, aku dengar ini aku kayak lagi nonton ini kayak demam, kayak apa, kayak mimpi aku pas demam gitu, saking absurdnya gitu. Iya. Gitu. Jadi apa ya, teater absurd itu munculnya di setelah Perang Dunia Kedua, muncullah jenis teater baru yang namanya teater absurd. Bapak nih ya. Jadi teater 2 SKS. Jadi teater absurd ini munculnya karena tokoh-tokoh dari seperti tokohnya tuh seperti Albert Camus. Itu apa sih? Film apa sih? Apa ya? Aduh, aku juga lupa pokoknya. Kalau untuk di Indonesia ya, apakah ada tokoh yang dari segi teater mungkin yang dia belum bikin absurd sendiri dari segi Siapa sih tokoh absurd di Indonesia? Ada, cuma aku lupa namanya. Aku tahu tapi aku lupa namanya. Pokoknya ada. Jadi munculnya tuh di akhir Perang Dunia Kedua. Jadi teater absurd ini muncul dari pemikiran kaum eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme apa tuh maksudnya? eksistensialisme Iya, maksudnya itu pasca peperangan gitu. orang-orang yang lebih mengandalkan logikanya gitu. Iya, makanya sampai dosen aku bilang kalau main teater absurd itu nggak usah pakai perasaan, pakai pikiran aja. Karena emang nggak apa ya, kalau pakai perasaan kita nggak bakal Ya, tapi ngerti. katanya ya itu gak ngertinya itu ketidakjelasannya tuh katanya letak serunya tuh di situ katanya. Iya, katanya otak serunya di situ, makanya itu akhir-akhir ini jadi teater paling laku di situ. Di sini. Jadi buat bahan diskusi juga. Selain absurd mungkin ada lagi. Ada lagi. Banyak. Iya. Iya. Di atas absurd masih ada postmodern. Makin rumit lagi nih. Makin rumit lagi. Jadi kalau dia itu juga aku gitu. Paham juga ya, Iya. tapi mungkin absurd dan postmodern mungkin di zaman sekarang gitu ya. Oke. Aku mau tanya dong buat kamu, Syahara, yang tadi kamu bilang bisnis apa tadi? Itu naskah. Iya, itu Kata. Itu tuh ditulis kapan? Itu tuh ditulis akhir. Setahu aku itu ditulis tuh di zaman Yunani. Udah lama banget. Iya. Makanya jadi apa? Naskah itu Tapi masih sekarang masih laku gitu, masih sering diperankan. udah jarang sih, udah jarang ada sekarang nih, tapi itu naskah seru banget. Klasik ya. Iya, klasik. Ceritanya tuh mind blowing gitu. Kalau misalnya kan ada kayak bilang absurd gitu, ada nggak sih yang kayak lucu-lucu gitu gemes? Itu sih di stratanya juga Oh, itu termasuk termasuk komedi. Komedi. Itu komedi. Iya. Itu yang lucu-lucunya namanya komedi. Iya. Itu komedi. Itu Komedi. Jadi komedi itu juga teater. Iya, ada teater komedi. Ada juga. Ada. Teater komedi. Ada naskah-naskah komedi kayak semisal Pinangan dari Anton Chekhov itu naskah komedi ya. Sebenarnya di strata itu apa, tentang politik kan? Iya, Tapi politik. dibangun sama komedi gitu. Lebih kepada ini ya, roasting gitu. Sindiran-sindiran. Jadi Iya. si tubuh itu sebagai media apa sih? Media perjuangan wanita gitu nggak sih? Iya. Itu sudah
Seluas ini ya? Jaga seluas ini wawasannya. Dan yang aku tahu tuh teater tuh ada juga Aristoteles. Apakah kalian tahu Aristoteles? Apakah ada keterhubungan atau keterkaitan dengan teater? Karena yang aku tahu dia filsuf kan ya, kalau Aristoteles. Ada nggak? Lupa aku. Tapi ada. Kalau nggak salah Aristoteles itu pernah nulis naskah juga. Iya, dia juga penulis naskah. Ya, tapi dia hanya menulis naskah aja. Iya, karena di zaman Yunani itu kan Aristoteles hidup di zaman Yunani. Jadi di zaman Yunani itu ada aktor pertama Aktor bersama. namanya Thespis, Oh, perempuan laki-laki. laki-laki. Karena di zaman Yunani sampai ke zaman Renaissance atau selebihnya itu aktor tuh nggak boleh cewek. Oh, kenapa tuh? Walaupun ada peran perempuan yang memerankan itu laki-laki, Tetap laki-laki. iya nggak boleh. Dipertahankan laki-laki. Iya, patriarki. Oh, jadi nggak boleh gitu seorang perempuan tampil di hadapan Nggak publik. boleh, perempuan tuh nggak boleh tampil. Maksudnya Mereka tuh di dapur. oh, Begitu pemikirannya. Kayaknya perempuan harus dijaga gitu, nggak boleh dipertontonkan. Enggak. Ternyata nggak boleh. Nggak boleh. Eksis di panggung ternyata nggak boleh. Nggak boleh. Makanya zaman dulu tuh aktor tuh disebutnya bukan aktor, tapi Thespisian. Thespisian. Apa itu? Thespisian tuh aktor, tapi nama zaman Yunaninya Thespis. Bahasa Yunani kan? Iya, karena aktor pertama di Yunani kan seorang laki-laki bernama Thespis. Oh. Maka aktor-aktor selanjutnya disebutnya Thespisian. Oke, masuk. Oke, mungkin ini dari pikiran aku juga ya, karena beberapa ya aku baca sedikit gitu sebelum podcast ini dibuat. Aku ada baca katarsis, dan aku tuh sangat sedikit lah tertarik katarsis itu apa gitu. Dan menurut kalian tuh secara konkret itu katarsis itu apa sih sebenarnya? Jadi menjelasin. Jadi di teater itu ada namanya katarsis. Itu tuh ada satu strukturnya yang menjelaskan katarsis itu berada di posisi mana. Nah, aku lupa nama strukturnya, tapi itu ada di mata kuliah dramaturgi. Pokoknya katarsis itu adanya di paling akhir. Akhir banget katarsis itu. Artinya katarsis itu secara bahasa itu penyucian diri. Penyucian diri. Nah, itu artinya tuh apa penyucian? Aku kurang paham di situ. Aku tetap sebagai yang awam dari teater, penyucian apa disuciin bagaimana gitu? Dicuci badannya. Iya, bersih gitu. Jadi satu tokoh teater itu yang paling menggerakkan cerita, protagonisnya Protagonis itu berarti yang baik atau enggak gitu. Bukan. Kali yang tahu antagonis atau protagonis baik. Itu salah besar. Salah. Jadi gimana? besar. Benernya gimana? Jadi protagonis itu seorang tokoh yang memiliki ambisi, yang paling menggerakkan cerita, yang paling yang paling membuat keputusan paling berpengaruh di cerita itu, mengambil keputusan terbesar. Sedangkan antagonis itu sebaliknya dari protagonis. Yang menentang gitu. Yang hambat. Iya, hambat. Jadi walaupun si tokoh ini jahat, tetapi kalau dia memiliki syarat-syarat tersebut, dia protagonis. Nah, katarsis itu sendiri terjadi ketika si protagonis ini sampai pada akhir cerita dan apa yang dia lakukan untuk menyucikan dirinya. Kayak kita ambil contoh di naskah Oedipus Sang Raja. Pada akhirnya kan Oedipus sendiri itu menyadari kalau dia membunuh ayahnya sendiri. Akhirnya untuk sampai pada tahap katarsis, menyucikan dirinya, untuk menebus dosanya, dia menusuk matanya sendiri sampai buta dua-duanya. Sebagai penebusan dosa. Iya, sebagai penyucian diri. Oh, seperti itu. Oke. Oh, sedikitnya aku paham lah ya. Jadi setiap karya-karya adalah penyucian itu dikurang ya. Naskah ya. Oke. Oke, tadi udah panjang lebar banget kita ngomongin sejarah ya, masuk kepada sejarah teater.
banyaknya aku jadi tahu terbuka teater itu dari kapan, dari 400 tahun sebelum Masehi, dan jenis-jenis teater itu sendiri apa aja. Dan mungkin kita move aja ya tentang sejarah teater, karena wah ternyata panjang lebar gitu ya. Enggak ada cukup habisnya, durasinya mungkin ya. nggak ada habisnya. Nah mungkin aku mau tanya soal pengalaman dari kalian sendiri dalam berteater gitu ya. Kalian Aku nggak aktif Kak. kalian Gen Z nih ya, di dunia teater sendiri itu bagaimana gitu? Karena kan mungkin kebanyakan di zaman modern seperti ini kan ada film gitu, kenapa sih nggak film aja gitu kan, acting di depan kamera itu lebih kayaknya lebih mungkin sama-sama ada tantangan kesulitan, tapi kalau untuk di teater sendiri itu yang aku lihat itu kan dari prosesnya itu ya, karena mungkin ditontonnya pun secara langsung, Iya. tidak dengan adanya edit sebagainya gitu kan. Mungkin aku mau tanya pengalaman kalian debut pertama teater itu kapan dan di mana, memerankan siapa, boleh dong? Ada Siapa dulu nih? Kamu Dulu. Oke. Aku pertama kali pentas perdana sebagai aktor itu kemarin di pertunjukan Anastasia. Itu aku ngebantu kakak tingkat aku yang lagi ujian. Aku berperan nggak sebagai ini sih aktor kecil, nggak sebagai aktor yang mempengaruhi banget gitu. Aku sebagai petugas komunis. Oke. Nah, ini tuh harus ceritain juga, boleh? Boleh. Sedikit boleh, Ah, banyak juga boleh. Ya jadi gimana ya? Mungkin di tokoh ini pesan atau pengalaman yang kamu dapat gitu selama berproses, Oh. itu pasti kan berproses lama. Iya. Apapun tokohnya, apapun job desk-nya itu pasti prosesnya lama kan ya. Iya. Teater. Nah, apa sih yang kamu ambil atau yang kamu bawa dari garapan teater tersebut? Aku meranin tokoh ini tuh ini banget susahnya tuh karena si petugas komunis ini nyamar-nyamar. Jadinya tuh aku harus ganti peran di dalam peran gitu loh. Oh, peran di dalam peran. Iya, aku kan Yaris, Iya. tapi sebagai petugas komunis. Nah, petugas komunis ini acting lagi sebagai siapa gitu. Oh. Jadi gitu lagi itu ininya susah sih, apa ngebagi emosinya tuh susah. Yang tahu kan petugas komunis itu ya apa sangat tegas banget. Itu harus apa berpura-pura menjadi ini apa bangsawan yang apa pokoknya beda jauh banget dari si pekerja komunis ini. Banyak pokoknya yang bikin aku tuh kayak mempelajari emosi aku, bagi-baginya itu susah banget. Perannya nggak cuma satu tapi ditambah lagi. Iya. Ya. Dari peran kamu Yaris, terus peran kamu jadi petugas, lalu di dalam petugas itu peranin lagi si petugas ini Jadi peranin bangsawan. lagi. Terus Itu jadi tantangan juga. terus jadi warga juga, warga miskin juga. Nah, kita berapa peran tuh? tiga. Debut kan? Iya itu debut, bayangin aku ini aku pertama kali udah double gitu, udah triple si perannya aku tuh gitu. Wah itu pengalaman yang ini sih. Tapi serunya tuh di situ, ngebagi emosinya tuh di situ serunya. Gitu. Challenge sih. Iya itu challenge diri aku. Begitu sih. Nah, pada akhirnya apa nih? Ini gimana setelah selesai pertunjukan, apa yang ada gitu perubahan atau secara pemikiran Gen Z gitu ya kan mungkin ya Gen Z itu kan aduh ribet gitu, aduh kayak ada beberapa mungkin yang kayak belum dicoba tapi kayak aduh gak bisa, takut gitu, bisa aja gitu. Nah iya, Untuk kamu yang sendiri. tadinya aku tuh apa ya takut gitu, takut untuk dipertontonkan gitu ya. Tapi setelah aku nyoba malah nagih gitu. Malah dari situ aku aktif terus mencoba peran-peran yang lainnya gitu dong sih. Oh sekarang nih sama aja. Kalau untuk aku peran pertama aku sebenarnya di naskah ya. Ada naskah karya Ratna Sarumpait judulnya Pelacur dan Sang Presiden.
satu awal aku ditawarin jadi ibu-ibu pejabat yang kerjanya marah-marah doang. Muncul juga cuma satu adegan. Mungkin itu peran pertama aku ya. Tapi untuk peran yang paling berbobot yang pernah aku mainin, untuk peran pertama yang berbobot yang aku mainin itu ada di naskah Panano Riantiano. Apa tuh? Judulnya Rumah Kertas. Aku di situ bermain sebagai Kiki. Kiki. Iya, seorang pelacur janda. Itu Yang- debut bukan debut berarti ke Bukan, berapa? tapi lebih ke itu pertama kali aku dapat peran besar. Yang besar. Kalau tuh di mana? Di ujian tugas akhir penyutradaraan angkatan 21. Kalau untuk tokoh Kiki sendiri nih, kayak gimana sih dia? Apa adakah kemiripan dengan kamu atau justru jauh banget beda banget? Semoga nggak ada ya. Oke, gimana? Karena Kiki itu bener-bener tokoh yang sangat tragis gitu. Oh, Dia menyedihkan gitu. sangat menyedihkan karena dia itulah backstory dari naskah ini tuh, si Kiki itu seorang istri dari seorang pewaris tunggal kaya raya yang dimana hubungannya ditentang oleh mertuanya, ayah mertuanya sangat tidak menyukai si Kiki. Akhirnya si ayah mertuanya ini memfitnah si Kiki itu tidur dengan laki-laki lain, sehingga suami Kiki ini marah dan gelap mata. Dia gelap mata, dia menghabisi anaknya sendiri yang ada di dalam kandungan Kiki. Tragis sekali. Tragis karena setelah itu Kiki sendiri karena terus-terusan dituduh pelacur oleh suaminya, akhirnya dia ya udahlah, aku jadi pelacur beneran aja udah. Merealisasikan apa? Iya, Karena karena itu ya. karena mentalnya tuh udah gak stabil, udah mana anaknya dibunuh, dituduh jadi pelacur terus, Sedih banget. difitnah ayah mertuanya, makanya dia udahlah aku jadi pelacur aja. Jauh, jangan sampai amin Itu gitu ya. gimana cara kamu ngedalamin psikologisnya si Nah, Kiki itu? betul. Itu sulit sih itu sulit banget karena aku mencoba memahami penderitaannya si Iya. Kiki, walaupun sangat sulit, tapi aku mencoba memahami penderitaannya si Kiki ini seperti apa. Bahkan maksud aku di cerita naskah Rumah Kertas itu sendiri kan, setelah kejadian yang aku ceritain tadi, di mana si suaminya ini merasa bersalah. Oh iya, ada fun fact. Nah, si suaminya ini saat melihat si Kiki benar-benar tidur dengan laki lain, suaminya ini saking shocknya jadi buta. Setelah buta, si Kiki pergi, si suaminya ini membakarlah rumah dia bersama si Kiki untuk menghilangkan kenangan bersama si Kiki. Dia bakar semuanya, dia kabur juga nyariin si Kiki karena dia merasa bersalah. Nah, dalam proses kaburnya ini, dalam proses dia mencari si Kiki ini, disitulah naskah ini menceritakan kaburnya si suaminya mencari si Kiki. Cuman karena si Kikinya sudah tua, sudah jelek, sudah penyakitan, jadi mereka tidak saling mengenal, apalagi suaminya kan buta. Nggak bisa lagi ngelihat yang mana gitu kan. Itu susahnya sih, itu paling susah mendalami karakter itu, paling susah karena penderitaannya tuh benar-benar penderitaan yang nggak bisa dibayangin sama manusia biasa gitu. Iya, nggak kebayang loh aku. Iya, nggak bisa dibayangin. Aku juga awalnya nggak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi si Kiki ini. Tak seberat itu, sekejam tragis, menyedihkan. Sekejam itu ya. Oke, mungkin itu adalah debut dan peran-peran kalian yang bobot gitu. Kalau Aku untuk belum. Belum, iya. Kan Apa yang tuh? berbobot aku belum. Adakah? Ini sih yang tadi udah mulai apa? Tadi Antigon. Kita ngebahas Antigon dikit kan tadi. Iya. Nah, aku pernah itu menjadi aktor yang paling berbobot mungkin. Iya itu sih. Menjadi kapitan. Nah, si karakter ini tuh apa ya? Bukan pengawal. Prajuritnya si Raja Kreon. Oke. Kenapa susah? Kenapa berbobot? Menurut aku karena prajurit, ngerti nggak sih? Sebenarnya sama aja kayak si petugas komunis tadi. Tapi ya komunis tadi tuh lebih ke apa ya? Karena si emosinya tuh dicampurkan sama yang lain. Akhirnya tuh si kapitan bener-bener aku harus ini Iya aja. Iya, ini tuh
lagi keadaan genting di itu tuh, di apa sih, negeri apa sih, Tebes. Nah di Tebes tuh lagi ada genting gara-gara ada yang membongkar, ada yang menguburkan jasadnya si siapa sih, lupa lagi, kakaknya si Antigon, pokoknya lupa lagi namanya. Ingat gak kamu? Itu pokoknya karakter pengawal itu. Iya, nah pokoknya ada yang itu, nah itu lagi genting-gentingnya siapa yang berani-beraninya ngubur mayat itu. Nah aku sebagai prajurit dituduh sama sang raja, kalau misalnya ketahuan siapa yang nguburin itu bakal dihukum mati. Nah aku di situ yang benar-benar harus berlaku seperti prajurit ya. Itu aku dituduh, tapi bukan aku yang ngelakuin gitu. Jadi aku takut, tapi aku juga gak salah gitu. Iya, jadi aku menentang si Kren itu nuduh aku menentang. Salah, kecurigaan ini bukan pada tempatnya. Jadi aku aku ke tempat di mana si mayat itu dikuburkan. Aku nunggu dan ternyata ketahuan lah siapa yang menguburnya, Antigon. Seru ya. Seru. Itu Aku jadi kayak ngebayangin kayak gini ya kan. sebenarnya susahnya tuh aku sebagai Yadis itu memihak kepada Antigon sebenarnya. Iya, ya karena apa ya? Karena ini tuh hukum dewa gitu ya, siapapun yang mati harus dikuburkan. Tapi hukumnya si Kreon ini gak boleh dikuburan karena dibilang si ini tuh berkhianat. Jadi apa ya? Seolah-olah dihukum gitu. Iya, dihukum. Jadi lo tuh gak boleh dikuburin, tapi sampai jadi bangkai, sampai dimakan sama burung gitu. Sakit sih itu ya. Iya. Oke. Mungkin itu awalan sampai tengah. Barangkali aku mau tanya, akhir-akhir ini adakah peran terakhir kalian yang kalian perankan gitu? Yang baru-baru banget gitu ya? Ada nggak? Aku ada. Ada apa nih? Aku kemarin tuh beres peran, ada 2 peran. Hari Wah, Kamis, ya, kan? hari Kamis aku jadi Maria Oke. di naskah Long Day's Journey into Night karya Eugene O'Neill, disadur oleh Patu Aluset. Lalu di hari Jumatnya aku berubah lagi. Kamis Jumat nggak? Iya. Oke, sehari. Jadi Juliet Oke. di naskah Romeo dan Juliet. Tahu nggak sih? Pasti tahu kan? Bentar, Romeo and Juliet. Iya. Asli nggak Itu sih? film nggak sih? Itu drama dari naskah teater. Oh, jadi awalnya Romeo and Juliet itu teater. Naskah teater. Terus dibuat film lah baru. Ada versi filmnya. Jadi awalnya teater. Iya. Baru saya tahu. Oke. Ya itu sih, maksudnya ya tokoh Maria, dari Maria yang kecanduan morfin berubah menjadi bocil bucin kan. Iya. Itu lumayan. Sangat-sangat bucin. Dan satu lagi apa? Maria. Maria dari ibu-ibu kecanduan morfin berubah menjadi bocil bucin kebucinan. Dua peran sekaligus. Gimana cara ngapalin naskahnya? Aduh, aku nggak kepikiran. Aku gak ngerti baca naskah. Iya itu sih, iya Jadi, itu. kayaknya sarapannya naskah aja. Iya, itu sarapannya naskah. Genji teater tuh sarapannya naskah. Oke. Tapi apa ya? Aku juga sama gitu kayak yang tadi sebagai kapitan di Antigon. Terus satu lagi yang terakhir tuh naskah Kembar Kelam yang tadi. Oh, sama. Iya sama. Nah Maria itu sebagai ibunya, nah aku Januar sebagai anaknya Maria. Nah itu susah benar-benar ngafalin. Kenapa? Januar tuh kayak gimana sih? Januar tuh orang yang apa ya? Aku bacanya tuh aku nggak salah karena apa sih? Yang salah tuh ayah aku nyuruh aku buat jadi aktor teater. Tapi sebenarnya aku tuh gak mau gitu. Nah, permasalahannya tuh di rumah ini tuh banyak ya. Dan itu kalau diceritain gak bakal beres ini. Iya, banyak banget perdebatan yang ada di keluarga ini tuh antara Januar dan papanya, antara Christina dan mamanya Maria itu. Dan aku sebagai Januar itu harus merahasiakan penyakit Christina ya,
kepada si Maria, karena Maria itu kalau bahasa sekarang tuh overthinkingan gak sih ya? Ya karena pengaruh COVID juga. Gangguan mental gitu. Iya. Dia jadi bener-bener overprotective sama anak yang ceweknya, Christina itu. Gitu. Nah ini susahnya belajar ngapalin dua naskah dalam berdekatan itu. Bayangin aku latihan jam 3 itu sebagai Januar. Nah itu jam 4-nya aku harus ganti peran lagi, aku latihan sebagai Kapitan. Itu ini gimana ngebagi emosinya tuh susah banget. Iya sih. Mungkin kita udah panjang banget ya ngobrolin dari awal sejarah, naskah, dan pengalaman kalian di teater itu sendiri. Mungkin ada nggak pesan atau kalian gitu teman-teman di luar sana yang tertarik nih sama teater tapi di luar dengan stigma-stigma yang kalau ya tahu sendiri lah ya, teater itu bagian dari seni yang mungkin banyak yang menganggap kalau seni itu tidak ada masa depannya atau sebagainya gitu. Apa sih, ada nggak dari kalian pesan untuk teman-teman di luar sana yang ingin tertarik sekali atau bahkan punya bakat minatnya besar untuk berada di teater? Boleh, silakan aja. Kalau dari aku buat orang-orang yang pengen main teater tapi nggak dibolehin orang tua, nggak mau, takut, malu, mulailah kawan-kawan. Tidak ada sesuatu yang bisa dimulai dengan sendirinya. Semuanya harus dimulai dari dalam diri kita. Untuk stigma-stigma dari masyarakat yang mengatakan kalau teater tidak ada masa depan, tidak ada itu semua ada pilihannya ada di tangan kita semuanya. Kita yang menentukan nanti kita Bukan orang lain. pilihan ada di tangan kita. Hidup cuma satu kali, lanjut, go, semangat. Yes, ada juga Gimana tadi? pesan buat teman-teman di luar sana yang mau masuk teater dengan stigma-stigma yang berat-berat apa? Ya bagi kalian yang masih ragu-ragu untuk masuk gaya, gimana sih, seru gak ya? Nah menurut aku direkomendasikan banget untuk masuk karena ya kalian harus tahu teater bukan acting doang. Yang tadi kita bilang teater itu banyak banget ilmunya, banyak banget yang harus kita pelajari. Jadi kita belajar teater tuh ya hasilnya gitu, kita tuh bukan acting doang, jadi kita tuh bisa desain, bisa nulis, bisa meneliti tentang teater dan sebagainya gitu. Please ayo ikut ke teater, seru banget dunia teater. Percayalah kawan-kawan, percayalah dunia panggung itu sangat menyenangkan. Seru sekali teman-teman. Akhirnya di penghujung podcast, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Yani, Kak Syara udah mau berbagi pengalaman, kasih tahu aku berbagai macam apa sih itu teater, entah sejarahnya, penulisannya, panggungnya, tokoh-tokohnya, semua sangat benar-benar berbagai banyak wawasan yang aku temui. Sekarang aku jadi belajar banyak gitu ya. Jadi ini kita tertarik. Kayaknya bisa dipikirin deh. Ini tiba-tiba aku ikutan di teater. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba aku apa? Dari kelas ke apa? Itu dulu. Bisa jadi apa aja. Oke teman-teman semua, akhirnya kita udah selesai podcastnya. Podcast menyelami dunia Gen Z gitu, di dunia teater. Buat kalian teman-teman di luar sana yang awam teater tapi pengen nih masuk teater, jangan sampai ragu, jangan sampai overthinking teater, mau ikutan teater tapi kayak masih memikirkan banyak hal, jangan, masuk aja. Ada bukti-buktinya nih 2 orang yang barusan, sangat seru, banyak banget pelajaran-pelajarannya, mulai dari sejarahnya, tokohnya, naskahnya. Teater nggak cuman acting ternyata, nggak cuman menghafal ternyata, bisa menjadi pencipta panggung atau juga penulis naskah sebagainya. Aku sendiri di sini banyak sekali belajar tentang apa itu teater sendiri, bukan soal panggung tetapi kehidupan yang dibawa, dipresentasikan, direpresentasikan lewat panggung, tragedi-tragedi yang sangat menarik dalam sebuah cerita yang
ditampilkan dalam teater. Dan mungkin aku mengajak janganlah ragu untuk kawan-kawan kalau mau masuk teater. Oke, segitu aja, sekian dari aku. Aku pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Dah, see you di teater. See you. Kita tunggu.